Halo, kita akan membongkar rahasia mendongkrak kekayaan berlipat kali ganda dengan memiliki aset digital. Setiap orang pasti memimpikan kualitas hidup yang baik, yaitu keuangan yang terus bertumbuh dan memiliki kebebasan waktu untuk menikmatinya. Robert Kiyosaki, penulis buku Rich Dad Poor Dad, mengajarkan kita tentang bagaimana cara membangun kekayaan. Orang-orang ini bekerja bukan untuk uang, melainkan untuk membangun aset yang menghasilkan cash flow yang jauh lebih besar lagi. Dengan kata lain, aset mereka telah menjadi pohon pencetak uang yang bekerja dengan sendirinya bahkan ketika mereka tidur atau saat mereka sedang berlibur. Jadi, bangunlah aset sekarang juga. Nah, secara umum, ada 3 jenis aset yang biasa dijadikan sebagai aset masa depan. Yang pertama adalah properti, dengan potensi kenaikan rata-rata 10 hingga 20% per tahun. Atau yang kedua, saham. Rata-rata kenaikan saham bisa mencapai 25 hingga 30% per tahun. Atau yang ketiga, emas, dengan rata-rata kenaikan 10 hingga 12% per tahun. Nah, selain ketiga jenis aset tadi, ada juga jenis aset lain seperti brand, big data, atau komunitas. Dan yang terbaru adalah muncul di beberapa tahun terakhir sesuatu jenis aset digital yang sudah sering kita dengar namanya, yaitu cryptocurrency. Untuk memahami cryptocurrency dan potensinya, mari kita lihat terlebih dahulu sejarah perubahan uang dari waktu ke waktu. Dari awal peradaban manusia, jual beli dilakukan dengan cara barter. Kemudian muncul emas sebagai alat bayar. Kemudian berkembang menjadi metal, kemudian lanjut dengan uang kertas yang dikenal sebagai uang fiat. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul plastic card atau ATM. Selanjutnya adalah electronic money atau uang digital yang merupakan bentuk lain dari uang kertas. Nah, sejak 2009 mulai muncul namanya cryptocurrency. Welcome to cryptocurrency era. Yes, kita sedang berada di era cryptocurrency. Beberapa nama kripto yang mungkin pernah Anda dengar atau sudah pernah Anda perjualbelikan seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan masih banyak lagi. Ada sekitar 9.485 jenis kripto saat ini dan masih terus bertambah, di mana lebih dari 39% jumlah populasi pemegang kripto di dunia saat ini berusia antara 25 hingga 34 tahun. Dan sudah ada sekitar 504 tempat transaksi perdagangan mata uang kripto di seluruh dunia dengan kapitalisasi perdagangan di atas 2 triliun. Wow, itu luar biasa. Apa sebenarnya yang mendorong pertumbuhan kripto di dunia begitu cepat? Mengapa semakin banyak orang di dunia menjadikan kripto sebagai aset? Semua pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas sebentar lagi. Sekarang, mari kita lanjutkan. Ada 4 fakta penting yang perlu kita ketahui ketika hendak menjadikan cryptocurrency sebagai aset masa depan. Fakta yang pertama adalah blockchain teknologi. Kita tidak akan membahas secara detail tentang blockchain di sini. Namun, secara sederhana, teknologi blockchain adalah sebuah sistem buku besar terdesentralisasi yang dapat diakses oleh semua orang yang ada di dalam jaringan. Nah, ada 5 kelebihan teknologi blockchain dibanding sistem pembukuan manapun. Yang pertama, transparan. Yang kedua, aman. Yang ketiga, improved traceability, yaitu sebuah sistem yang menghindarkan kita dari tindakan pemalsuan atau penipuan transaksi. Yang keempat adalah efisiensi. Dan yang kelima, penghematan biaya. Nah, itulah fakta penting pertama yang perlu kita ketahui ketika kita ingin menjadikan cryptocurrency sebagai aset masa depan. Sekarang, kita lanjutkan ke fakta yang kedua, yaitu potensi cryptocurrency sangat bernilai dan sangat menguntungkan sebagai investasi jangka panjang. Mari kita melihat Bitcoin yang sangat fenomenal. Sampai saat ini, harga Bitcoin sudah pernah berada di harga $63.000 atau sekitar 900 jutaan rupiah. Artinya, dari tahun 2011, di mana harga Bitcoin pada waktu itu $100, hingga saat ini sudah mengalami kenaikan harga sampai 635 kali lipat dalam rentang waktu 8 tahun. Belum ada jenis aset lain, entah itu properti, emas, saham, dan yang lainnya, yang pernah mengalami kenaikan nilai seperti ini. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa sebenarnya alasan dibalik kenaikan Bitcoin yang begitu fenomenal? Jika Anda menyelidikinya, maka Anda akan menemukan alasan yang sebenarnya yang sangat sederhana, yaitu Bitcoin dijual di market global dengan supply yang terbatas, yaitu hanya 21 juta. Oke.
Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari fenomena Bitcoin ini? Jika kita menyadarinya, orang-orang yang membeli Bitcoin di harga murah dan menyimpannya dalam waktu yang lama, merekalah yang menikmati keuntungan terbesar dari kenaikan harga Bitcoin. Jadi sudah jelas bahwa jika Anda berpikir menjadikan cryptocurrency sebagai aset masa depan, maka menjadi holder dalam jangka waktu yang panjanglah yang akan menikmati keuntungan terbesar. Kita lanjutkan ke fakta yang ketiga. Cryptocurrency bisa ditransaksikan peer-to-peer. Dengan teknologi blockchain yang digunakan, memungkinkan kripto ditransfer tanpa menggunakan jasa pihak ketiga. Sehingga menjadikan transaksi lebih murah dan lebih cepat dibanding dengan sistem perbankan tradisional. Namun, tidak mengurangi keamanan transaksi tersebut. Karena data yang bersifat desentralisasi membuat transaksi menjadi sangat transparan dan tentu menjadikannya lebih aman. Mari kita lihat fakta yang keempat. Pertumbuhan pemegang cryptocurrency di seluruh dunia sangat pesat. Data tahun 2021 sudah ada sekitar 300 juta pemegang cryptocurrency di seluruh dunia. Dan sekitar 12.000 jenis bisnis yang menerima kripto sebagai alat bayar. Bahkan, jika kita melihat grafik pertumbuhan pemegang cryptocurrency dari tahun ke tahun, kita bisa melihat ada sebuah lompatan yang sangat besar, terutama di 2 tahun yang terakhir. Oke, setelah kita melihat 4 poin penting tentang cryptocurrency, mungkin kita memiliki pertanyaan yang lain. Apakah ada tantangan dan ketakutan yang dirasakan oleh mereka yang sudah ada atau yang sedang ingin menjadikan kripto sebagai aset masa depan? Jawabannya, yes! Tentu ada. Secara umum, ada 3 tantangan besar yang dihadapi kripto aset sebagai aset masa depan. Yang pertama adalah volatilitas harga. Jika kita memperhatikan histori harga Bitcoin dari waktu ke waktu, kita akan melihat bahwa harga Bitcoin bisa naik dan turun dengan drastis dalam waktu yang sangat singkat. Nah, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Alasannya adalah mayoritas kripto tidak memiliki underlying aset atau backup. Dengan demikian, harga kripto sangat sensitif terhadap isu. Tentu kita tidak akan merasa nyaman memegang aset yang nilainya tidak menentu. Apalagi jika sampai tidak bernilai sama sekali. Siapapun kita, ketika membeli sesuatu aset, tentu kita mengharapkan rasa aman dan juga harapan akan keuntungan. Nah, bicara soal keuntungan, tantangan kripto aset yang kedua adalah non-performing coin. Ada banyak cryptocurrency di market yang pada awalnya mampu mendongkrak harga hingga berada di level harga yang sangat tinggi. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena hampir semua cryptocurrency tidak memiliki bisnis sebagai backup yang bisa memberikan added value pada kripto tersebut. Dengan demikian, harga kripto menjadi tidak terjaga alias datar-datar saja, bahkan merayap sejajar dengan lantai, bahkan sampai tidak bernilai. Tantangan yang ketiga yang paling menakutkan di dunia cryptocurrency adalah banyaknya kripto-kripto yang scam. Jika kita mempelajari, ternyata membuat kripto itu relatif mudah dan murah. Sehingga hampir siapa saja bisa membuatnya. Dengan demikian, salah satu faktor penyebab kripto scam adalah tidak adanya kewajiban dalam membuat kripto harus memiliki legalitas, apalagi transparansi keuangan. Nah, itulah 3 tantangan terbesar yang dihadapi kripto pada umumnya, yaitu volatilitas harga, non-performing coin, dan scam. Kalau begitu, apakah kita bisa mengalami wealth exponential dengan membeli kripto aset? Adakah kripto aset yang bisa mengatasi ketiga tantangan besar ini? Sementara, jika kita melihat potensi kripto aset di masa depan sangatlah besar. Data pemegang kripto di Indonesia bulan Februari 2021 ada sekitar 4,2 juta atau 2 kali lipat dari jumlah investor saham. Bahkan jumlah itu mengalami lonjakan begitu cepat. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Indonesia bulan Mei 2021, pemegang kripto sudah mencapai 6,5 juta dengan jumlah transaksi mencapai 370 triliun rupiah. Wow, sebuah potensi yang sangat luar biasa di masa depan. Mari kita kembali kepada pertanyaan awal. Adakah kripto aset yang bisa dipercaya untuk dijadikan sebagai aset masa depan yang bisa memberikan potensi keuntungan berlipat kali ganda sekaligus memberikan rasa aman bagi pemegangnya?
Berikut adalah 7 checklist yang harus Anda ketahui dan harus Anda terapkan dalam proses memilih kripto aset terpercaya. Yang pertama, memiliki underlying aset. Yang kedua, developer kripto harus legal. Yang ketiga, ada transparansi keuangan. Yang keempat, dipercaya oleh market global. Yang kelima, limited supply atau memiliki eksklusivitas. Yang keenam, terpercaya sebagai alat pembayaran. Yang ketujuh adalah komunitas holder yang kuat. Oke, setelah Anda melihat 7 checklist ini, Anda mungkin berpikir, kalau ada yang seperti ini, saya pasti mau membelinya. Pertanyaannya adalah, apakah ada kripto aset yang memiliki 7 checklist ini sebagai kriteria kripto aset terpercaya? Yes, Nagaya, the real hybrid crypto asset. Sebagai hybrid crypto, Nagaya diprogram tidak hanya sebagai utility asset seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, atau yang lainnya. Nagaya juga tidak hanya sebatas stablecoin seperti USDT, Paxos, DAI, atau yang lain. Nagaya dirancang lebih dari sekedar menggabungkan konsep utility dan stable asset. Oke, sekarang mari kita lihat apakah 7 checklist kripto ada pada Nagaya. Checklist yang pertama, underlying asset. Nagaya di backup dengan emas murni yang jumlahnya bisa bertambah dari waktu ke waktu karena adanya keuntungan proyek-proyek nyata yang dijalankan oleh Nagaya Technologies. Bagaimana itu bisa terjadi? Konsep Nagaya secara garis besar adalah sebagai berikut. 50% hasil penjualan koin Nagaya akan dialokasikan untuk membeli emas murni yang akan menjadi backup awal Nagaya. Dan kemudian 32,5% dialokasikan untuk menjalankan bisnis atau proyek real. Yang kemudian, dari sebagian profit proyek-proyek tersebut dialokasikan untuk membeli emas yang akan ditambahkan ke cadangan emas awal. Dan benefit lainnya akan dibagikan dalam bentuk US dollar ke seluruh koin-koin Nagaya sesuai dengan konsep syariah. Mungkin kita bertanya-tanya, jika Nagaya di backup dengan emas, pertanyaan pertama adalah emas yang seperti apa yang dimiliki Nagaya? Pertanyaan kedua, emas itu disimpan di mana? Yang ketiga, bagaimana kita tahu informasi jumlah emas yang dimiliki oleh Nagaya? Dan yang keempat, yang paling penting mungkin, jika ada data yang dilaporkan oleh perusahaan terkait dengan emas Nagaya, bagaimana kita bisa tahu bahwa laporan tersebut valid dan bukan hasil rekayasa atau manipulasi data semata? Yang pertama, emas backup Nagaya adalah emas murni dengan sertifikat LBMA. Dan semua emas memiliki nomor seri yang unik untuk membuktikan keasliannya dan kemudahan penelusuran setiap emas yang menjadi cadangan Nagaya. Yang kedua, cadangan emas Nagaya disimpan di The Safe House Singapura. The Safe House Singapura adalah sebuah fasilitas penyimpanan modern dengan tingkat keamanan tinggi bersertifikasi ISO 9001. Tempat ini diregulasi oleh pemerintah Singapura dan digunakan oleh banyak bank-bank besar dan institusi-institusi besar di seluruh Asia Pasifik untuk menyimpan logam mulia mereka. Berikut adalah proses penyimpanan emas Nagaya. Ini adalah Pak Yohanes Chandra, CEO Nagaya Technologies, ketika pertama kali melakukan penyimpanan emas Nagaya. Emas yang hendak disimpan dicek terlebih dahulu dan yang melakukan proses penyimpanan adalah orang yang mewakili pihak The Safe House Singapura. Proses ini dihadiri beberapa saksi, yakni dari Nagaya Technologies, staf The Safe House Singapura dan pihak keamanan The Safe House Singapura. Setiap emas yang disimpan di The Safe House dicatat dalam sebuah formulir sebagai bukti penyimpanan dan bukti penyimpanan ini dilaporkan ke publik lewat website Nagaya. Jadi seluruh emas Nagaya dilaporkan secara transparan dan bisa diakses oleh siapapun. Setiap kotak penyimpanan diamankan oleh segel metal yang diberi nomor unik. Segel ini diterbitkan oleh The Safe House dan hanya dapat digunakan satu kali. Nah, semua transparansi ini dilakukan untuk membangun kepercayaan pasar terhadap Nagaya. Dengan demikian, laporan dan transparansi emas Nagaya bukanlah klaim sepihak. Baik, sekarang kita bisa memahami apa itu Nagaya. Berdasarkan checklist yang pertama, yakni Nagaya memiliki underlying aset yaitu emas, maka Nagaya bisa kita sebut sebagai bukti kepemilikan sejumlah emas berbasis blockchain. Sama seperti kita memiliki mobil, maka Anda pasti punya BPKB sebagai bukti kepemilikan. Atau Anda punya sertifikat sebagai bukti kepemilikan rumah. Demikianlah Nagaya adalah bukti kepemilikan sejumlah emas. Sekarang,
Mari kita mengingat kembali tantangan terbesar kripto pada umumnya, yaitu volatilitas harga. Menurut Anda, dengan adanya backup emas pada Nagaya, apakah Nagaya akan mengalami volatilitas harga di market seperti yang dialami kebanyakan kripto lainnya? Jika Anda sudah yakin dengan jawaban Anda bahwa harga Nagaya akan jauh lebih stabil, mari kita lanjutkan tentang sisi berikutnya mengenai underlying Nagaya. Apakah Anda ingat bahwa Nagaya juga menjalankan proyek-proyek real? Ya, betul. Dan itu bukan hanya sekedar konsep. Selama 1 tahun terakhir, Nagaya sudah menjalankan satu bisnis project. Nagaya telah join operasional dengan salah satu pertambangan nikel selama 1 tahun terakhir. Artinya, sudah ada profit project yang dihasilkan. Yes, hak emas dan benefit lainnya dalam bentuk US dollar telah dibagikan sekali sebulan kepada koin-koin Nagaya yang sudah terjual. Manajemen Nagaya memiliki target bisa menambah satu proyek baru setiap tahunnya. Itu artinya potensi penambahan jumlah emas Nagaya bisa terjadi setiap hari. Dan setiap koin-koin Nagaya yang Anda pegang berhak menerima benefit lainnya dalam bentuk dolar setiap hari pula. Sekarang, coba Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri. Dengan adanya proyek-proyek yang dijalankan Nagaya, apakah mungkin Nagaya kehilangan nilai? Atau justru sebaliknya, justru kecenderungan Nagaya akan naik dan naik di masa depan? Oke, kita sudah membahas checklist yang pertama. Dan ternyata Nagaya lulus dalam hal underlying. Setuju? Oke, kita lanjutkan ke checklist yang kedua. Legalitas developer. Nagaya Technologies Pta Ltd sebagai developer Nagaya terdaftar di Singapura sejak Juni 2018. Itu artinya perusahaan ini tunduk pada regulasi pemerintah Singapura. Bukan hanya itu, Nagaya juga merupakan member dari Access, yaitu Asosiasi Cryptocurrency dan Blockchain Singapura, yang membuktikan bahwa benar koin Nagaya dibangun di atas blockchain sendiri alias tidak numpang di blockchain lain. Di Singapura, Nagaya juga terdaftar sebagai member dari Singapore Fintech Association, jadi sah kalau Nagaya memang diakui sebagai currency. Bagaimana dengan manajemennya? Ya, tentu kita perlu tahu siapa-siapa saja yang duduk di sana untuk memastikan bahwa orang-orang ini tidaklah fiktif. Berikut adalah jajaran manajemen Nagaya Technologies. CEO Nagaya adalah Pak Johannes Chandra. Beliau lulusan Jerman dan sudah menggeluti dunia kripto sejak tahun 2011. Memiliki perusahaan software dan juga konsultan di berbagai perusahaan multinasional di Indonesia. Co-founder adalah Ibu Yuli Yolanda, seorang pengusaha. Beliau berdomisili di Singapura. Suami beliau adalah rekanan bisnis dari Bapak Anthony Salim. Profesor Jung adalah Chief Marketing Nagaya, berasal dan tinggal di Korea Selatan, mantan dosen dan pernah jadi konsultan di pemerintahan Korea Selatan. Chief Communication Officer Nagaya Technologies adalah Ko Hui Hui, dari dan tinggal di Singapura dengan latar belakang pekerjaan 17 tahun di Singapore Airlines. Business Development Manager untuk Indonesia adalah Pak Yuswa Hadi dengan pengalaman luas di bidang marketing. Dan Mr. Dani sebagai Chief Digital Media yang memiliki latar belakang sebagai trainer di berbagai perusahaan multinasional Indonesia. Manajemen Nagaya juga memiliki advisor atau penasehat, yaitu Muhammad Nizam Ismail, seorang mantan Wakil Direktur Moneter Authority of Singapore atau disingkat MAS. Sekilas info, MAS itu sama seperti BI di Indonesia atau seperti OJK-nya Indonesia. Sampai saat ini beliau masih aktif di dunia blockchain, juga di finance, di dunia hukum dan perbankan. Nah, itulah sekilas tentang legalitas developer Nagaya. Dari informasi ini kita tahu bahwa Nagaya memenuhi syarat checklist yang kedua untuk menjadikannya sebagai aset masa depan terpercaya. Sekarang kita lanjut kepada checklist yang ketiga, transparansi keuangan. Ada dua laporan keuangan yang seharusnya Nagaya miliki. Yang pertama adalah alokasi dana penjualan koin dan yang kedua adalah laporan laba rugi proyek. Mari kita lihat apakah Nagaya melaporkan secara transparan. Wow, jika Anda melihat diagram alokasi dana hasil penjualan koin Nagaya, maka Anda pasti setuju bahwa keuangan Nagaya sangat transparan. Dengan demikian, kita tidak bertanya-tanya dan kemudian curiga tentang kemana alokasi dana hasil penjualan koin Nagaya. Bagaimana dengan laporan laba rugi proyek Nagaya? Yes, ini dia. Laporan ini bisa Anda dapatkan di website Nagaya. Siapapun bisa mengaksesnya. Yang perlu Anda lakukan hanya registrasi terlebih dahulu, sehingga Anda bisa mengakses seluruh fitur yang tersedia di website Nagaya.
Dalam laporan ini Anda bisa melihat beberapa net profit project, berapa besar pajak yang dibayarkan, berapa besar nilai yang dialokasikan untuk emas dan cash, bahkan berapa jumlah Nagaya yang sudah berhak menerima sharing profit dari proyek Nagaya. Kita sudah melihat bagaimana Nagaya melaporkan secara transparan, baik itu alokasi dana penjualan koin, cadangan emas, tempat penyimpanan emas, dan juga transparansi laporan laba rugi. Menurut Anda, apakah hal-hal tersebut mampu meningkatkan kepercayaan pasar terhadap Nagaya? Dan sebaliknya, apakah hal-hal ini perlu diperhatikan dalam memilih kripto aset agar terhindar dari kripto-kripto scam? Dan yang kedua, setelah melihat 3 checklist Nagaya, menurut Anda, kapan Nagaya akan mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari market global? Mari kita lanjutkan pada checklist yang keempat. Dipercaya market global. Sampai saat ini, website Nagaya sudah diakses di berbagai negara dan holder Nagaya sudah ada di 50 negara tersebar di 6 benua. Manajemen Nagaya sudah pernah dipercaya sebagai pembicara di forum internasional, Dubai Summit, Dow Consensus. Sebuah kehormatan dan kepercayaan yang besar tentunya ketika Nagaya diberikan kesempatan untuk memaparkan konsep Nagaya sebagai hybrid crypto aset yang saat ini dihadiri sekitar 150 negara. Lanjut ke checklist yang kelima, limited supply. Limited supply adalah salah satu ciri khas dan bukti suatu koin dibangun di atas blockchain. Supply Nagaya hanya 50 juta koin saja dan tidak akan pernah bertambah untuk selamanya. Namun tidak berhenti sampai di sana. Nagaya memiliki fasilitas pembuangan Nagaya. Setiap koin yang dikembalikan ke perusahaan akan di-burn. Dengan demikian, jumlah Nagaya bukan hanya tetap, melainkan berpotensi terus mengalami pengurangan secara jumlah. Target perusahaan di 20 tahun yang akan datang, jumlah Nagaya berpotensi tinggal 20 hingga 10 juta saja. Sekarang, setelah Anda tahu bahwa akan ada penambahan jumlah proyek, sementara di sisi lain, jumlah koin Nagaya berpotensi berkurang, menurut Anda, apakah penambahan emas dan benefit lainnya akan semakin besar secara signifikan dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya? Dan bagaimana dengan perilaku pasar pada waktu itu? Menurut Anda, apakah para pemegang Nagaya akan memilih menyimpan Nagaya mereka lebih lama atau menjualnya? Jika kebanyakan holder Nagaya menyimpan Nagaya, bukankah terjadi kelangkaan Nagaya di pasar? Dan di sisi lain, mungkin permintaan atau demand Nagaya meningkat drastis mengingat benefit-benefit yang diterima oleh Nagaya tersebut. Yes, Anda benar. Demand Nagaya akan semakin tinggi. Jika demikian, berapa ekspektasi nilai market pada saat itu? Mungkinkah saat itu harga Nagaya menjadi $100, $1.000, atau jauh lebih tinggi dari itu? Anda sendiri tentu bisa memprediksinya. Mari kita lanjut ke checklist yang keenam. Dipercaya sebagai alat bayar. 2020 menjadi salah satu tahun bersejarah bagi Nagaya, di mana tahun itu Nagaya menandatangani MOU dengan developer mall Lala Square di Senyong City, Korea Selatan. Di mall tersebut, Nagaya menjadi alat tukar satu-satunya. Yang lebih mengagumkan adalah kepercayaan itu didapat bahkan di saat Nagaya masih jauh dari target waktu masuk market atau exchanger. Namun dengan konsep Nagaya yang memiliki nilai yang stabil dengan kecenderungan naik dari waktu ke waktu, sebuah mall percaya bahwa Nagaya merupakan kripto yang aman dijadikan sebagai alat bayar. Tidak berhenti di sana. Saat ini Sesung Corporation, sebuah developer properti yang sangat besar di Korea Selatan, telah menerima Nagaya sebagai alat bayar dalam transaksi pembelian properti yang mereka miliki. Bahkan dengan konsep Nagaya di masa depan, Nagaya bisa dimanfaatkan dalam transaksi peer-to-peer lending bahkan antar negara. Mengajukan pinjaman dana dengan menjadikan Nagaya sebagai agunan menjadi sangat realistis dan aman dilakukan. Wow, 6 checklist telah kita bahas dan semua ada di Nagaya. Tinggal checklist yang ketujuh, komunitas holder. Di Nagaya, Anda akan menemukan Genius Community yang membantu Anda dengan maksimal memahami konsep Nagaya dan seluruh rangkaian proses kepemilikannya. Genius juga menyiapkan konten-konten kreatif, bahkan menyiapkan akademi untuk mencetak holder yang kaya akan pemahaman cryptocurrency, blockchain, dan juga hal-hal yang financial. Nah,
Kita sudah membahas 7 checklist kripto aset terpercaya. Yang pertama, underlying asset, Nagaya di backup dengan emas. Yang kedua, legalitas developer, Nagaya legal. Yang ketiga, transparansi keuangan, Nagaya sangat transparan. Yang keempat, dipercaya market global. Yang kelima, limited supply, Nagaya hanya 50 juta, bahkan bisa berkurang. Yang keenam, alat bayar, Nagaya sudah dipercaya oleh mall. Yang ketujuh, Nagaya punya komunitas holder yang solid. Dan kita juga sudah memahami 3 benefit Nagaya holder, yakni yang pertama, penambahan jumlah emas, yang kedua, benefit profit sharing dari bisnis project, dan yang ketiga adalah potensi kenaikan harga Nagaya di market. Oke, sekarang menurut Anda, kapan waktu yang tepat untuk memiliki Nagaya? Jika kita kembali ke fenomena Bitcoin, di mana tahun 2013 harga Bitcoin hanya $100. Hari ini, di tahun 2021, harga Bitcoin telah menyentuh harga 900 jutaan. Itu artinya, Bitcoin sudah mengalami kenaikan harga hingga 635 kali hanya dalam waktu 8 tahun. Itu artinya, jika di tahun 2013 kita membeli 10 Bitcoin senilai $1.000 atau setara 14 juta, maka nilai aset kita hari ini sudah berubah menjadi 9 miliar rupiah. Bagaimana jika kita membeli Bitcoin di tahun 2008? Ketika harga 1 Bitcoin masih $0,01, maka hanya butuh 5 tahun, nilai aset Bitcoin kita naik hingga 10.000 kali lipat. Dengan kata lain, 14 juta di tahun 2008 berubah menjadi 140 miliar di tahun 2013. Ada banyak yang telah mengalami wealth exponential karena membeli Bitcoin di harga murah. Sebut saja Jordan Bishop yang membeli Bitcoin tahun 2010 senilai $3.000 ketika harga Bitcoin masih $0,15 per Bitcoin. Alhasil di tahun 2018 saja, nilai Bitcoinnya sudah naik menjadi 25 juta US dollar. Hal ini juga terjadi atas anak umur 12 tahun yang membeli Bitcoin tahun 2011 senilai 1.000 US dollar yang dia peroleh dari neneknya sebagai hadiah ulang tahun. Namanya adalah Finman. Tahun 2018, di usianya yang ke-19, Finman sudah memiliki aset Bitcoin senilai 4,4 juta US dollar. Bahkan seseorang pernah membeli mobil Lamborghini seharga 200.000 US dollar dengan menggunakan 45 Bitcoin yang dibelinya tahun 2011 senilai 115 US dollar atau setara 1,5 juta. Mari kita lihat sejenak ilustrasi ini. Lihat perbandingan apa yang bisa Anda beli dengan menggunakan uang 100.000 di tahun 2011 dan di tahun 2021. 100.000 di tahun 2011 bisa membeli 10 galon air minum. Di tahun 2021 hanya bisa beli 5 galon air minum saja. Nah sekarang mari kita lihat perbandingan apa yang bisa dibeli dengan berinvestasi Bitcoin sebesar 100.000 rupiah di tahun 2011 dan di tahun 2021. 100.000 2011 hanya bisa beli 10 galon air minum. Tapi 2021 sudah bisa beli Lamborghini. Waktu adalah salah satu hal yang sangat penting dan menentukan sebesar apa hasil yang akan diperoleh dari investasi kita. Bagaimana dengan potensi Nagaya? Prediksi dari aktuaria Singapura, Nagaya berpotensi mencapai harga 100 US dollar di 5 tahun sejak Nagaya habis terjual dari developer. Saat presentasi ini dibuat, harga Nagaya masih 2,22 US dollar. Artinya, jika Anda membeli 1.000 koin Nagaya, Anda hanya mengeluarkan 2.222 US dollar atau senilai 1 unit motor bebek. Jika tahun 2022 koin Nagaya habis terjual, maka nilai 1.000 koin Nagaya Anda berpotensi naik menjadi 100.000 US dollar atau setara 1,4 miliar rupiah atau senilai dengan 1 unit mobil mewah di 5 tahun ke depan. Saya pribadi ketika beli Nagaya masih di harga 1 US dollar dan sekarang harga Nagaya terus naik. Jika dibandingkan dengan harga Nagaya saat ini saja, maka nilai aset saya sudah naik sekitar 122% hanya dalam waktu 1 tahun lebih. Bagaimana dengan Anda? Di harga berapa Anda akan beli Nagaya? Ketika Nagaya mencapai 100 US dollar, maka nilai aset saya sudah naik 100 kali lipat. Mereka yang membeli harga Nagaya 2,22 US dollar tentu hanya mengalami kenaikan sekitar 45 kali lipat. Bagaimana jika Anda membeli Nagaya lebih mahal dari harga saat ini? Mungkin setelah Nagaya listing di market atau setelah Mall Lala Square beroperasi yang ditargetkan tahun 2023.
Tentu nilai kenaikan Nagaya Anda lebih kecil dibandingkan Nagaya yang dibeli di harga saat ini atau sebelumnya. Sebuah kesempatan wealth exponential sedang ada di hadapan Anda. Kesempatan melipat gandakan kekayaan lewat aset Nagaya. Segera ambil tindakan. Hubungi orang-orang yang memberikan video ini kepada Anda. Dan di akhir video ini, Anda bisa kembali ke halaman utama, lalu klik tombol kuesioner registrasi untuk mendapatkan konsultasi gratis dari Nagaya holder yang sudah berpengalaman. Salam sukses, salam wealth exponential.